Selamat pagi. Good morning ika mlong Amerika, ika longgol geta berata na susah belum yumista belum place, belum miplas. People belum mipla berata na susah. Selamat pagi untuk saudara-saudara semua di tanah air. Satu pujian di pagi hari ini mengawali percakapan live saya dari Amerika. Seperti yang telah saya posting di hari ini bahwa saudara saya live. Ya, salam tabam untuk dorang semua di Sorong. Selamat malam untuk dorang semua di Sorong. Dan juga selamat malam untuk ya saudara-saudara aktivis, sahabat-sahabat pejuang di tanah air kami, tanah Melanesia atau Papua yang saudara dan saya kita ya mengenal atau sebut di hari ini. Perkenankanlah saya live dari Amerika Serikat. Saya Herman Wenggai, juru bicara Republik Melanesia Barat, ya, negara Republik Melanesia Barat. Setiap kali saya live ataupun di dalam postingan saya, saudara-saudara tentu telah membacanya dan mengikutinya dengan baik. Percakapan live saya menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia menurut saudara-saudara kami di Indonesia, ataupun juga di dalam menggunakan bahasa Pidgin, ya, ataupun sekali-sekali kita gunakan bahasa Inggris untuk menjadi bagian dari presentasi kita secara publik. Jadi saudara mengikutinya itu saya menggunakan nama saya jelas, ya, Herman Wenggai, nama Kristen saya. Dan itu juga adalah nama yang saudara membaca, ya, di halaman sosial media saya, halaman Facebook. Ketika kita berbicara tentang Papua Barat Merdeka, saudara dan saya ketika kita berbicara tentang sebagai pejuang, aktivis, ketika kita mau menyampaikan presentasi kita secara publik, argumentasi kita melawan pemerintah kolonialisme Indonesia, ataupun di dalam penggunaan sosial media di hari ini di era iptek, ilmu pengetahuan teknologi yang dimana sangat cepat, mudah, dan bisa diakses dimanapun kita berada, tentunya itu mengejarkan kita di dalam penggunaan bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Pidgin. Nama yang kita pergunakan itu melekat dengan apa yang kita pertanggungjawabkan, ya. Jadi kalau saudara menggunakan, saudara punya nama, harus nama jelas. Ketika mau share dengan saya atau men-share dengan kami atau memberikan komentar, karena
argumentasi hukum kami atau saya Herman Wanggai ketika saya menulis, saya telah mempertimbangkan itu. Dan itu telah kami presentasikan di dalam pertanggungjawaban hukum kami. Untuk melawan kekuasaan pemerintah Indonesia. Karena fokus kami adalah melawan kekuasaan pemerintah Indonesia. Di atas wilayah tanah air kami, melawan pemerintah kolonialisme Indonesia, ataupun di dalam perjuangan diplomatik. Ketika hari saya berada di exile, Amerika hari ini. Penggunaan nama jelas Herman Wanggai dalam argumentasi diplomatik. Argumentasi hukum. Politik Papua Barat merdeka, Melanesa Barat merdeka. Itu jelas. Tadi saya share di dalam postingan saya bahwa mengapa saya masuk penjara Indonesia? Mengapa kami dipenjarakan oleh pemerintah Indonesia? Mengapa Herman Wanggai harus dipenjarakan oleh pemerintah Indonesia? Mengapa Bapak Septinus Paiki harus dipenjarakan oleh pemerintah Indonesia? Mengapa Edison Waromi harus dipenjarakan oleh pemerintah Indonesia? Mengapa Jacob Rumbia harus dipenjarakan oleh pemerintah Indonesia? Mengapa Albert Kailiele, perwakilan pemimpin adat politik dari wilayah Sorong, mengapa Albert Kailele harus dipenjarakan oleh pemerintah Indonesia? Mengapa Jordanik harus dipenjarakan oleh pemerintah Indonesia? Mengapa Sony Moso sarjana hukum harus dipenjarakan oleh pemerintah Indonesia? Mengapa Yunus Wenda harus dipenjarakan oleh pemerintah Indonesia? Mengapa Franciscus Oweng, asal dari wilayah adat Merauke, harus dipenjarakan oleh pemerintah Indonesia karena peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88. Dan ada banyak mantan-mantan tahanan politik peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88 yang kita semua dipenjarakan oleh pemerintah Indonesia. Kami dipenjarakan oleh pemerintah kolonial Indonesia. Sekali lagi, kami mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 88, mantan tahanan politik perjuangan politikal kebangsaan, kemerdekaan, hak asasi manusia. Sebagai orang Papua Melanesa, kami dipenjarakan oleh pemerintah Indonesia karena sebuah nama negara yang diproklamasikan tanggal 14 Desember 88. Saudara kalau belajar sejarah penahanan sejumlah tahanan-tahanan politik di penjara Indonesia itu, maka peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88 memiliki bobot hukum internasional, memiliki bobot hukum yang tidak bisa dibantah Indonesia karena pemerintah Indonesia menangkap banyak mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 88, banyak pemimpin-pemimpin politik yang datang dari sejumlah wilayah di tanah air. Sorong, ada pemimpin-pemimpin adat di wilayah Sorong yang ditangkap karena peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88. Ada saudara-saudara kami yang dari Wamena ditangkap karena peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88. Ada saudara-saudara kami dari wilayah Merauke yang ditangkap karena peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88. Saudara-saudara kami dari wilayah Biak, seperti kakak Tuan Jacob Rumbia. Dan ada saudara-saudara kami yang lain. Saudaraku, karena politikal kebangsaan, karena arti sebuah nama negara, maka kami dipenjarakan oleh pemerintah Indonesia. Saudara bisa belajar sejarah perjuangan bangsamu dengan baik. Sehingga saudara akan memahami bahwa ada banyak tahanan-tahanan politik yang masuk karena peristiwa proklamasi 14 Desember 88 itu banyak. Kurang lebih 50 orang. Ini dipenjarakan karena sebuah nama negara.
dipenjarakan karena konsep hukum yang jelas. Dipertanggungjawabkan di atas wilayah negeri tanah air kami. Kita bukan bicara barang sesuatu yang, bukan bicara sesuatu yang hanya tulis-tulis, komentar-komentar. Seperti saya membaca ada banyak anak-anak muda, adik-adik muda yang tidak belajar sejarahnya dengan baik. Tidak belajar sejarah perjuangan bangsa kita dengan baik. Sehingga hanya tahu komentar. Tidak bisa belajar sejarah bangsamu. Saudara mau merdeka, saudara harus belajar sejarah perjuangan bangsamu. Saudara mau merdeka, saudara harus memahami konsep hukum politik Papua Barat merdeka. Yang kami jelaskan, yang kami presentasikan. Supaya generasi bangsa kita hari ini itu kita tidak boleh terus dijajah. Tidak boleh terus ada di dalam pemikiran-pemikiran yang bersifat harap gampang itu Papua merdeka itu jatuh dari langit. Karena ketika kita berbicara tentang Papua merdeka itu erat kaitan dengan argumentasi hukum dan politik. Berlandaskan hukum internasional, berlandaskan hukum adat, hukum nasional, dan juga berdasarkan iman kita di dalam hukum Allah yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang disebut Alkitab. Jadi saudara-saudara sekalian, teman-teman, adik-adik, hari ini saya kembali lagi live untuk mau jelaskan lagi untuk kita semua dalam rangka. Jadi beberapa hari ke depan saya akan menjelaskan kaitan dengan argumentasi hukum kami tentang mengapa suaka politik. Mengapa negara Indonesia itu mengetahui siapa kami? Karena kami berjuang dari tanah air. Kami masuk penjara Indonesia itu pemerintah Indonesia mengenal siapa kami. Kami masuk keluar penjara Indonesia itu karena sebuah konsep nama negara. Dan ketika saya memberikan argumentasi diplomatik dalam perjuangan diplomatik, itu pemerintah Indonesia mengenal siapa kami. Termasuk pemerintah Australia. Mengenal siapa kami. Jadi kalau kau bicara tentang berapa negara, kau tanya sudah. Negara mana yang kami tidak memperdebatkan untuk masalah politikal kebangsaan yang kita perjuangkan. Jadi adik-adik, saudara-saudara, saudara harus belajar baik. Kalau mau tanya negara itu saudara sudah berjuang untuk kasih diplomatik panas untuk sebuah nama negara. Belajar. Hari ini, tahun ini, saudara mau merdeka, saudara harus dengar apa yang kami sampaikan. Karena ini bagian dari edukasi publik. Bagian dari pemahaman-pemahaman kritis. Pemikiran-pemikiran kritis di dalam menganalisa sebuah konflik hukum politik. Yang berkaitan dengan wilayah hukum tanah air kami yang ada di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia. Kita bukan ada di bawah kekuasaan pemerintah kerajaan Belanda. Yang selalu saya bilang beberapa waktu belakangan ini itu pemerintah Belanda itu penipu. Pemerintah Belanda itu pengkhianat. Tidak bertanggung jawab tentang Bintang Kejora itu. Kita hari ini belum merdeka toh. Kan bahasa sederhananya demikian. Kita belum merdeka. Kamu sudah merdeka kah? Atau saya sudah merdeka? Kita sudah merdeka kah? Kita kan belum merdeka. Kita masih ada di dalam satu, dong bilang, political kolonialisme, sistem yang satu ke sistem yang satu. Di dalam sejumlah perjanjian dan ikatan hukum itu. Jadi ini kita harus paham ini. Dari satu political system dari pemerintah kerajaan Belanda, dia pindah ke Indonesia. Jadi, saudaraku, hari ini kita orang berdua melawan Indonesia, toh? Maka saudara harus memahami konsep hukum dan politik untuk kemerdekaan, hak politikal kebangsaan kita. Dengan demikian, maka mengapa proklamasi yang 14 Desember 88 itu lahir?
Mengapa peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88 itu lahir? Untuk menjawab pemerintah Indonesia, untuk menjawab pemerintah Amerika Serikat, untuk menjawab Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan hari ini yang sedang kita perjuangkannya. Sekali lagi, saudara mau melihat latar belakang sejumlah pemimpin-pemimpin politik Papua Merdeka. Melihat latar belakang kita semua. Tapi saudara, ada pemimpin-pemimpin bangsa yang dipenjarakan oleh pemerintah Indonesia karena sebuah nama negara. Pemerintah Indonesia tahu siapa itu Beni Wenda. Pemerintah Indonesia tahu itu siapa itu Octavianus Mote. Pemerintah Indonesia tahu siapa itu John Nari. Pemerintah Indonesia tahu siapa itu Jacob Rumia. Pemerintah Indonesia tahu itu siapa itu Edison Waromi. Pemerintah Indonesia tahu siapa itu Septinus Paiki. Pemerintah Indonesia juga tahu siapa itu Forkorus Jabusembut. Pemerintah Indonesia juga tahu itu siapa itu Menasih Tabuni. Pemerintah Indonesia juga tahu siapa itu Markus Haluk. Siapa itu Victor Yemo. Siapa itu Buktar Tabuni. Abraham Goram yang beberapa waktu belakang ini dikeluarkan dengan teman-teman. Saudaraku, kita semua yang berjuang untuk Papua Barat mereka, kalau kita berbicara tentang konsep hukum dan politik Papua Barat mereka, pemerintah Indonesia ini pemerintah penjajah, pemerintah kolonialisme Indonesia ini, dia mengenal siapa kita. Sekali lagi, pemerintah Indonesia adalah pemerintah penguasa negeri kami, tanah air kami. Mengenal siapa kita. Dia tahu siapa yang berjuang dalam perjuangan politik Papua Barat Merdeka. Dan siapa yang berjuang secara bergerilya. Berbeda. Saudara yang berjuang secara bergerilya itu menggunakan senjata sebagai gerakan perlawanan di atas negeri kami untuk melawan militer-militer Indonesia dan yang mereka berjuang di hutan. Itu yang disebut perjuangan gerilya. Tapi pemerintah Indonesia juga tahu mengenal siapa kita. Yang berjuang untuk melawan Indonesia dalam konsep hukum dan politik. Dan pemerintah Indonesia mengetahui siapa itu sang proklamator. Negarawan bangsa kita yang dibunuh oleh pemerintah Indonesia. Setelah dihukum 20 tahun penjara. Saudaraku, saudara mau merdeka. Kita harus memahami konsep hukum dan politik. Maka hari ini, tahun ini, saya akan terus berbicara untuk generasi bangsa kita untuk memahami konsep hukum ini. Kalau bicara tentang pentingnya persatuan, saya sudah banyak bicara tentang persatuan. Ini dan saya akan jelaskan kembali lagi untuk kita memahami. ULMP itu bukan sebuah nama negara. Ini sekali lagi saya mau kasih tahu, saya stressing lebih dulu. ULMP itu bukan sebuah nama negara. Sekali lagi saya jelaskan ini buat teman-teman, saudara-saudara. ULMP itu bukan sebuah nama negara. Jadi ketika kita menggunakan istilah-istilah hukum, kita harus memahami ini dengan baik. Dan pemerintah Indonesia mengetahui itu dan memahami itu dengan baik. Dan tanggung jawab saya sebagai seorang pemimpin, diplomat, edukator, saya ingin menjelaskan kepada generasi bangsa kita di hari ini. Supaya kita tidak berpikir yang tak bola balik. Jangan kita orang sedang berjuang untuk tarik perahu. Ini berlawanan arah dengan konsep hukum yang kita sendiri tidak memahami itu dengan baik. Sudah jelas, konsep hukum itu sudah jelas. Tadi saya bilang toh, pemerintah Indonesia mengenal siapa kami. Di dalam logika hukum, kami yang berjuang di exile, kami hanya melakukan kapasitas kami sebagai seorang diplomat. Meskipun kita ini adalah pemimpin, tapi kita sedang ada di exile. Peran kami adalah seorang diplomat. Juru bicara untuk menerjemahkan konsep hukum politik. Untuk melihat apa yang PBB dong bicara.
tentang politik kebangsaan itu, geopolitik itu. Sebagai intelektual perjuangan bangsa di hari ini, kita harus menjelaskan ini kepada rakyat kita supaya memahami. Dan sekali lagi, ULMP itu bukan sebuah nama negara. Nah, kalau kita bicara tentang nama-nama negara itu kita sudah belajar sama-sama, saudaraku. Kita tarik dia kembali ke sejarah masa lalu ya, tahun 1960-an. Saya sudah kasih tahu toh tentang apa yang terjadi di tahun 60-an. Bagaimana rencana busuk dari pemerintah kolonial, pemerintah kerajaan Belanda. Maka kalau kita bicara tentang fakta hukum, hari ini itu pemerintah kerajaan Belanda itu cuci tangan. Tidak bertanggung jawab. Pemerintah kerajaan Belanda itu mengkhianati kita sebagai orang Papua. Maka kita orang Papua ini belum merdeka. Kalau saudara dan saya sudah merdeka, untuk apa kita berjuang? Kalau saudara dengan saya sudah merdeka, untuk apa kita masuk penjara Indonesia? Untuk apa saudara-saudara kami di hutan Bakalai dengan cara bergerilya? Kalau memang kita sudah merdeka. Itu yang saya bilang. Itu yang saya jelaskan berulang kali untuk generasi bangsa kita. Tahun ini, kami akan menjelaskan tentang konsep hukum politik Papua Barat merdeka. Supaya rantai penjajahan di atas negeri kami harus diselesaikan. PBB punya tanggung jawab. Pemerintah Amerika Serikat punya tanggung jawab. Pemerintah Indonesia punya tanggung jawab. Termasuk sejumlah organisasi yang ada di wilayah Pasifik yang lahir dengan latar belakang sejarah di masa lalu. Bagaimana pembentukan Komisi Pasifik Selatan. Dan hari ini berubah menjadi Pacific Island Forum. Karena berkaitan dengan pemerintahan koloni. Di dalam itu, dalam peta dalam geopolitik itu. Di tahun 1960-an setelah Perang Dunia Kedua. Dan kita sudah belajar sama-sama, toh. Pemerintahan koloni yang menguasai wilayah Melanesia lainnya, seperti pemerintah Inggris. Menguasai Fiji dan Solomon Islands dan Papua Nugini, dan kemerdekaan itu diberikan bagi mereka. Pemerintah Prancis menguasai Vanuatu, dan kemerdekaan itu diraih oleh saudara-saudara kami di Vanuatu. Sedangkan kita orang Papua Melanesia, orang Papua, orang Melanesia yang sama-sama juga notabene bangsa Melanesia, tapi pemerintah kerajaan Belanda itu penipu. Ini konsep hukumnya jelas. Karena apa? Bintang Kejora itu dirancang oleh Mr. De Ricke, pengacaranya pemerintah kerajaan Belanda, punya seorang sarjana hukum itu. Yang bikin bendera bintang Kejora yang dorang atur di dalam peraturan. Dia bilang government blood, itu peraturan pemerintah kerajaan Belanda. Timeline-nya yang saat itu terjadi. Peraturan kerajaan Belanda nomor 68 tahun 61. Karena apa? Pemerintah kerajaan Belanda punya politik tersendiri untuk wilayah jajahannya. Maka kita lihat bagaimana saudara-saudara kami di Indonesia harus berjuang untuk melawan kekuasaan pemerintah kerajaan Belanda dan orang sudah merdeka. Karena peristiwa hukum proklamasi 17 Agustus 45. Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Peristiwa hukum terjadi di atas tanah air. Yang Indonesia sudah bilang bangsa Indonesia. Maka hari ini, itu yang kita ingin jelaskan. Bahwa pemerintah kerajaan Belanda itu sudah cuci tangan, tidak bertanggung jawab. Karena politika busuk mereka yang diatur dalam peraturan pemerintah kerajaan Belanda nomor 68 tahun 61. Meskipun kita punya orang-orang tua kita itu, mereka punya harapan bahwa pemerintah kerajaan Belanda itu akan memberikan kemerdekaan kepada kami. Tanggal 1 Desember 61. Tapi hasilnya ini nol. Hasilnya nol. Pemerintah kerajaan Belanda cuci tangan. Kasih belakang untuk kami orang Papua. Dan apa yang saya bilang, saya punya
dokumen tentang sejarah masa lalu itu, saya punya dokumen itu, karena itu diverifikasi, itu beberapa dokumen yang dalam verify by Kongres Amerika itu sudah kita baca. Saya membaca itu sejumlah dokumen. Telegram antara pemerintah kerajaan Belanda, Indonesia, dan Amerika. Telegram yang membuat kita sebagai orang Papua itu, mereka melihat kita itu ada di dalam pemikiran Stone Age, primitif. Dan itu kita sudah bisa buktikan ke pemerintah kerajaan Belanda. Punya politik, Abu Nawas itu. Jadi saudara-saudara, generasi bangsa kita hari ini, saudara harus paham ini dengan baik. Kita ini sekolah, kita ini belajar. Dan itu yang didemonstrasikan oleh negarawan bangsa kita. Dr. Tom Buainggai. Kita punya orang tua negarawan bangsa kita. Martir kebangsaan. Yang mati untuk saudara dengan saya. Yang mati untuk umat Allah di negeri kami, di tanah air kami. Supaya negeri kami yang diproklamasikan itu dibebaskan oleh pemerintahan asing yang menguasai negeri kami hari itu, pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat. Harus melihat apa yang kita perjuangkan. Dari tahun 60-an sampai hari ini. Mengapa genosida itu terjadi? Mengapa orang Papua berjuang untuk Papua Barat mereka, Melanesia Barat mereka? Karena kita melihat sejarah masa lalu. Yang tidak berpihak kepada kami karena ikatan-ikatan hukum yang disebut dengan perjanjian itu. Maka ketika tidak ada lagi perjanjian yang mengikat negeri kami di bawah satu kekuasaan pemerintah asing, maka di sanalah lahirlah sebuah peristiwa hukum. Yang membuktikan bahwa pemerintah Indonesia harus tunduk akan hukum internasional. Harus tunduk dalam sebuah hukum perjanjian internasional yang mereka bikin. Maka disitulah dasar hukum. Mengapa proklamasi yang 14 Desember 88 hadir untuk kita orang bakal konsep hukum politik Papua mereka melawan Indonesia yang hari ini menguasai negeri kami. Dan itu yang bikin saya dan banyak pemimpin-pemimpin mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 88 dipenjarakan oleh pemerintah Indonesia. Saya dipenjarakan oleh pemerintah Indonesia karena sebuah nama negara. Saya bukan masuk penjara Indonesia karena konsep-konsep yang biasa-biasa. Jadi kepada adik-adik, saudara-saudara generasi muda yang hari kalau saudara tidak pernah bakal lawan Indonesia dengan konsep hukum, saudara belajar. Apalagi kalau saudara tidak pernah mempertanggungjawabkan bintang kejora itu, jangan terlalu banyak berteori. Kita ini paham. Belajarlah apa yang kita share ini. Saudara mau mereka belajar apa yang kita share. Dukunglah apa yang kita perjuangkan ini. Supaya kita kasih tahu Indonesia sudah saatnya kau bertanggung jawab untuk genosida itu. Kau bertanggung jawab untuk proses kemerdekaan bangsa kami hari ini. Karena kami orang Papua Malaysia punya hak untuk merdeka dalam sebuah peristiwa hukum. Proklamasi. Sebagaimana Indonesia merdeka karena sebuah peristiwa proklamasi. Maka pemerintah Indonesia juga harus mengakui hak politik kebangsaan kami karena sebuah peristiwa hukum proklamasi. 1 Desember 61 itu bukan peristiwa hukum yang disebut dengan proklamasi. Bukan. Itu adalah bagian dari manifesto yang ada diatur di dalam peraturan pemerintah kerajaan Belanda. Maka kita punya orang-orang tua kita itu mereka mengharapkan bahwa pemerintah kerajaan Belanda akan kasih kita mereka. Hasilnya ini nol. Makanya Nicholas Jowe kok kembali dari Belanda sana mengkhianati bintang kejora. Yang kita orang bilang Nicholas Jowe bilang dia yang bikin bendera bintang kejora juga sama-sama dengan Mr. Ero Diriket. Mengkhianati bintang kejora, menjual bintang kejora untuk Jakarta, mengakui Jakarta. Itu yang bikin Jakarta dia senang. Dia ketawa kita orang. Melihat kami orang Papua ini paham tentang Papua merdeka ke tidak? Kan pemerintah kerajaan Belanda itu kan sudah jelas toh. Kamu lihat gitu di sidang-sidang umum PBB ini. Terada tuh kerajaan Belanda punya pidato tentang politik Papua mereka di dia punya tanggung jawab terada. Karena apa? Indonesia, Belanda itu bikin perjanjian yang mengikat negeri kami. Amerika ada di sana.
Hal itu yang saya tulis di dalam konsep hukum dokumen Washington Solution. Hal itu yang kita perdebatkan di atas wilayah hukum tanah air kami. Supaya pemerintah Indonesia harus punya beban moral, tanggung jawab moral bahwa oke, kalau pemerintah Indonesia engkau telah membunuh negarawan bangsa kami, proklamator bangsa kami, maka kau punya hak. Juga harus mengakui kau punya dosa itu. Presiden Prabowo Subianto harus mengakui dia punya dosa. Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah administrasi presiden Indonesia yang hari ini menguasai negeri kami, mereka harus mengakui dia punya dosa. Karena genosida itu terjadi di negeri kami, itu bukan terjadi dalam waktu 1 tahun 2 tahun. Karena apa? Politik kebangsaan. Kita orang Papua Melanesia ini punya hak untuk merdeka di negeri kami. Punya hak untuk kami punya negara tersendiri. Nah, ini negara. Negara yang kita sedang berbicara akan ini sekarang. Nah, ini sekarang kita mau ingatkan pemerintah Amerika Serikat, ingatkan pemerintah Indonesia bahwa kami punya hak untuk merdeka. Hari ini. Jadi kalau hari ini saya punya argumentasi hukum tentang mengapa saya masuk penjara Indonesia karena sebuah nama negara itu, saya akan bakal layakan. Saya akan tetap pada konsep hukum itu. Karena konsep hukum itu dia melekat dengan argumentasi hukum internasional yang PBB orang ada bicara setiap tahun itu. Dulu di era Soeharto, rejim, diktator, itu tidak terjadi seperti yang hari ini ya. Saudara, di era diktator Soeharto, presidennya Indonesia, cuma presiden diktator, presiden ganas itu, presiden penjahat itu. Kami orang Papua ini, kita orang mau bicara tentang Bintang Kejora, bicara tentang politik Papua Merdeka itu. Kau berani boleh. Kau bisa maju lawan Indonesia. Jadi kalau hari ini generasi-generasi muda, anak-anak muda yang kau tidak tahu tentang peta politik di zaman rezim Soeharto, kau belajar. Karena kita bukan bicara Papua Merdeka, ini konsep politik Papua Merdeka ini bukan konsep yang normal bicara di kulit-kulit. Atau bicara sepanggal-sepanggal. Kita orang menjelaskan dari sejarah masa lalu yang kita alami. Karena apa? Ini, dasar hukumnya ini. Itu yang kita orang bakal lawan Indonesia. Di era rezimnya. Resimnya ganas, resimnya kejahatan Indonesia itu ada di mana-mana. Dalam pemerintahan diktatornya Soeharto itu. Tidak ada pemimpin satu yang mau bicara lawan Indonesia dengan dia punya konsep hukum. Tidak ada. Dan itu yang bisa kita belajar dan kita bisa buktikan. Dari seorang negarawan bangsa kita. Harus mati di dalam penjara Indonesia. Bukan mati di hutan rimba, bukan mati di hutan luar negeri. Bukan datang mengakui Jakarta seperti Nicholas Joe yang mengkhianati orang Papua. Ini jelas, konsep hukumnya jelas. Kalau saudara mau merdeka, paham ini, konsep hukum yang kita jelaskan ini. Jadi apa yang saya share hari ini teman-teman, saudara harus belajar. Saudara mengikuti setiap ketegasan-ketegasan saya di dalam video message saya, live. Supaya saudara paham. Paham itu dengan baik. Oh ini kalau Pak Wanggai jelaskan, jadi kita harus paham. Jadi jangan tanya saya. Karena kalau saya tanya kalian, kalian tidak bisa jawab. Karena saya tahu siapa kalian. Saya tahu siapa aktivis-aktivis yang berjuang di zaman rezim Soeharto sampai hari ini. Saya tahu, karena saya adalah seorang aktivis. Yang berjuang di era rezim Soeharto hingga hari saya di exile. Saya tahu siapa yang masuk penjara dan siapa yang keluar penjara. Termasuk saudara-saudara yang berjuang secara bergila. Saya tahu, saya paham. Karena saya juga ada kerja di bagian itu, saya tidak jelaskan secara publik. Hanya saya mau kesal bahwa saya punya teman, saudara laki-laki, yang ada masuk penjara Indonesia sama-sama dengan kita itu, saudara Yunus Wenda. Itu kami bagi tugas. Karena konsep hukum saya itu jelas. Saya tetap berdiri dalam pijakan hukum. Diplomasi saya. Tapi saudara Yunus Wenda harus dengan teman-teman untuk bergerak dalam Dewan Pimpinan Militer
TPN, OPM. Nah, itu yang orang bikin. Dewan Pimpinan Militer, itu yang orang bikin. Dan sejumlah pemimpin gerilya itu saya jelaskan. Itu sesen tersendiri, karena itu sesen internal kita. Tapi hari ini pembahasan hukum politik yang ingin saya jelaskan secara publik. Supaya saudara yang ingin mendengar suara kami, saudara pahami ini dengan baik. Latar belakang aktivitas saya ini datang dari penjara Indonesia. Saya datang dari tanah air, baru saya hidup di exile. Saya bukan datang di exile, atau saya lahir di exile. Saya bukan orang yang lahir di luar negeri, tidak. Saya Herman Wanggai, saya lahir di atas negeri kami. Saya bertumbuh di atas negeri kami sebagai seorang aktivis. Berjuang melawan pemerintah Indonesia dari rezim Soeharto. Bersama dengan orang tua kita. Bersama dengan mantan-mantan dosen di Uncen. Bersama dengan kakak-kakak tuan yang menjadi dosen-dosen di Uncen. Bersama dengan pemimpin-pemimpin kami yang ada di Uncen. Yang ada di ST Otto dan Gasler. Yang ada di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Karena kami adalah pemimpin-pemimpin gereja. Kami juga adalah pemuda-pemuda gereja yang menjadi seorang pemimpin di bidang kepemimpinan pemuda gereja. Di tingkat klasis GKI Tanah Papua. Kami punya peran di dalam kepemimpinan gereja. Dan keterlibatan kami di dalam politik pembebasan negeri kami itu pun juga pemerintah Indonesia mengetahui siapa kami. Jadi konsep hukum kami itu jelas. Dan hari ini saya bilang bahwa saya akan fokus di dalam konsep hukum untuk kita akan berkelahi. Sampai bendera PBB akan berkibar kembali di negeri kami, di tanah air kami. Kenapa? Saya masuk penjara Indonesia karena sebuah nama negara. Nama negara yang diproklamasikan. Dua bendera, ini bendera bintang 1 dengan bintang 14. Bintang Kejora dengan bendera bintang 14 atau bendera kebangsaan kita ini. Itu dipertanggungjawabkan. Belajar dari seorang pemimpin bangsa kita, Dr. Tong Wanggai. Yang adalah martir kebangsaan kita. Mempertanggungjawabkan itu. Dan hari ini Bapak Edison Waromi, Septinus Paiki, yang kurang lebih 20 tahun penjara, masuk keluar penjara karena konsep politik. Karena sebuah nama negara. Saya dan kakak tuan Jacob Rumia, kami melakukan peran diplomasi kami di luar negeri. Dan pemerintah Indonesia mengenal siapa kami. Sekali lagi saya jelaskan. Pemerintah Indonesia tahu siapa itu Benny Wenda. Kapan dia dapat tangkap. Kasus apa yang membuat Benny Wenda harus masuk penjara. Itu pemerintah Indonesia tahu siapa Benny Wenda. Pemerintah Indonesia juga tahu siapa itu Octavianus Mote. Pemerintah Indonesia juga tahu siapa itu Jacob Rumia. Dan pemerintah Indonesia juga tahu siapa itu Herman Wanggai. Kami punya pledoi hukum. Yang ada di penjara Indonesia itu menjelaskan tentang fondasi hukum, argumentasi hukum apa yang kita akan memperjuangkan dan sedang memperjuangkan dan akan memperjuangkan. Hingga masalah hukum harus diselesaikan. Harus dituntaskan. Nah, kalau hari ini kita berbicara tentang peta diplomatik, maka ULMP itu adalah badan koordinatif. Untuk memenuhi unsur rumah diplomatik kita di MSG. Tapi ULMP itu bukan nama negara. Ini yang sedang kita beri. Maka kita semua ada di dalam situ. ULMP itu. Dan hari ini, kepemimpinan ULMP itu ada di dalam tanah air. Di bawah Menasih Tabuni dan Markus Haluk. Untuk mengakomodir saudara-saudara berjuang bersama di tanah air. Untuk melawan Indonesia. Dan kita taruh konsep hukum politik Papua Merdeka di mata Jakarta. Tinggal Jakarta kamu mengakui yang mana? Jakarta kamu mengakui yang Belanda punyakah atau dia mengakui orang Papua punya? Jakarta kamu mengakui yang mana? Jakarta kamu mengakui yang Belanda punya politik atau Jakarta mau mengakui politiknya orang Papua Melanesia? Ini adalah dasar hukum, konsep hukum, logika hukum, argumentasi hukum kita ada di sana. Sekali lagi saya bilang bahwa di era rezim Soeharto tidak ada satu orang yang bertanggung jawab tentang Bintang Kejora itu. Ketika saya bicara tentang konsep hukum politik, itu saya pertegas.
Tidak ada pemimpin politik yang mempertanggungjawabkan tentang konsep hukum politik Papua Merdeka di era rezim Soeharto. Tidak ada. Kita hanya bisa belajar dari seorang guru besar kita yang adalah guru besar di Universitas Cendrawasih, almarhum Dr. Tom Wainggai, penulis konstitusi negara kita, yang kita proklamasikan dan membuat kita masuk penjara Indonesia. Ada banyak pemimpin-pemimpin adat yang masuk penjara Indonesia dari wilayah Sorong. Tadi saya sebut, toh. Albert Kailele, Soni Moso, Dodanit, Filipus Kambu, Martinus Kambu. Ada banyak saudara-saudara kami datang dari wilayah Sorong yang dapat tangkap sebagai pemimpin-pemimpin wilayah adat dari Sorong. Dan saudara-saudara kami di Wamena, di Nuswenda dengan teman-teman. Jadi proklamasi 14 Desember 88 itu melahirkan pemimpin-pemimpin politik Papua Merdeka. Pemimpin-pemimpin nasionalis yang berpikir secara nasionalis. Dan itu yang diajarkan oleh Dr. Tom Wainggai kepada kita. Maka itu yang diperankan oleh seorang Edison Waromi. Dan itu yang diperankan oleh seorang Bapak Septinus Paiki. Dan secara diplomatik itu yang kami perankan. Jacob Rumbiak dengan saya, Herman Wainggai. Jadi pemerintah Indonesia tahu siapa kami. Ketika kita bicara tentang konsep hukum politik Papua Merdeka, bicara tentang konsep negara itu, pemerintah Indonesia tahu. Ada negara yang Indonesia dia bilang oke. Ini yang belum bilang, Indonesia bilang negara boneka. Karena memang itu pemerintah kerajaan Belanda punya politik. Kalau ini politiknya orang Papua Melanesia, murni, lahir di atas negeri kami. Karena kita sekolah, mempersiapkan itu. Dan kita belajar bersama-sama dari seorang Dr. Tom Wainggai. Proklamasi 14 Desember 88 itu bukan terjadi 1 minggu, atau 2 minggu, atau 1 bulan. Bukan proklamasi melalui jaringan sosial media, tidak. Itu proklamasi benar-benar terjadi di atas wilayah hukum kita. Dan memperdebatkan itu. Melawan kekuasaan pemerintah Indonesia bahwa negeri kami, tanah air kami ini punya hak untuk merdeka. Hak politik kebangsaan kami berdasarkan hukum Allah yang tertulis dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang disebut Alkitab. Dan juga proklamasi 14 Desember 88 dalam menciptakan sebuah nama negara baru yang berbeda dengan Indonesia berdasarkan hukum internasional, berdasarkan piagam-piagam PBB, berdasarkan piagam yang disebut dengan konvensi hukum internasional, politik, sosial, ekonomi, budaya. Itu diatur di sana. Dan politik kebangsaan kita yang diproklamasikan itu menjawab itu. Termasuk sejumlah perjanjian internasional yang dimediasi oleh pemerintah Amerika Serikat untuk Belanda dengan Indonesia bertanggung jawab untuk negeri kami pada suatu hari harus diselesaikan dalam para mediasi internasional. Dan ini yang kita sedang suarakan. Ini bagian dari argumentasi hukum kita di hari ini. Dan hari ini saya ada di Amerika, saya bersyukur dan puji Tuhan. Setelah Australia, negara Australia mengenal siapa kami. Hari saya di Amerika itu pemerintah Amerika Serikat tahu siapa kami. Kenapa? Pemerintah Indonesia tahu. Pemerintah Amerika tahu siapa kami ketika kami ada di penjara Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat, pemerintah Indonesia, pemerintah Australia, pemerintah yang menguasai negeri kami mengenal siapa kami. Mereka tahu siapa kami. Jadi kalau kita bicara tentang politik Papua Merdeka, konsep hukum politik Papua Merdeka, argumentasi hukum itu jelas. Kami bukan memperdebatkan konsep hukum politik Papua Merdeka itu yang Dolan bilang, konsep yang Indonesia bilang itu ditangkap karena rasisme, ditangkap karena kriminal, ditangkap karena ada demo di sana. Tidak. Kami ditangkap karena peristiwa hukum. Dan kami memperdebatkan nama negara itu. Nama negara itu diperdebatkan. Ini Bintang Kejora, ini nama negara yang dimana Indonesia dia paham. Oh ini Belanda punya politik. Yang diatur di dalam peraturan pemerintah kerajaan Belanda nomor 68 tahun 61. Dan ini peristiwa hukum orang Papua Melanesia.
Karena peristiwa hukum proklamasi yang 14 Desember 88 dipersiapkan kurang lebih 27 tahun. Seorang negarawan bangsa kita, sang proklamator bangsa kita, mempersiapkan itu selama kurang lebih 27 tahun. Kenapa? Menghitung ikatan hukum yang mengikat negeri kami di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia itu berakhir tahun 1988 sesuai dengan perjanjian Roma. Salah satu isi dari perjanjian Roma, dengan pemerintah Amerika Serikat memberikan puluhan juta dolar Amerika untuk pembangunan, untuk mempersiapkan orang Papua Melanesia pada suatu saat untuk merdeka. Dan itu yang dibukakan. Sejarah peradaban perjuangan bangsa untuk pertama kali dibuka di atas wilayah negeri kami. Di dalam meja peradilan kolonialisme Indonesia itu diperdebatkan. Konsep bintang kejora dan bintang 14, konsep hukum dan politik diperdebatkan di sana. Dan di atas pijakan hukum itu kita lembah kelayakan lawan Indonesia. Nah, secara diplomatik ini yang sedang kami tulis, yang sedang kita perjuangkan. Dan tahun ini, kalau Tuhan sayang, Tuhan berkenan, kami akan membuka. Kami sedang mengatur protokol untuk membuka kantor resmi pemerintahan Melanesia Barat, West Papua National Authority. Misi internasional, kantor orang Papua Melanesia akan dibuka secara diplomatik di Amerika. Untuk mengingatkan pemerintah Amerika Serikat, mengingatkan Indonesia, mengingatkan PBB, mengingatkan Australia, mengingatkan Pacific Island Forum tentang masa depan orang Papua Melanesia untuk kemerdekaan bangsa kita harus diselesaikan di dalam peran dari mediasi internasional. Dan ini yang sedang kita perjuangkan. Jadi tahun ini, dua saudara di tanah air berdoa untuk setiap protokol yang sedang kami kerjakan. Teman-teman kami yang ada di Amerika, kami sedang menyiapkan protokol. Untuk pembukaan kantor resmi, misi internasional dari bangsa kita, rakyat kita akan kita buka di Amerika. Untuk melihat konsep hukum politik yang tadi saya jelaskan itu. Bahkan kami masuk ke luar penjara Indonesia ini karena sebuah nama negara. Bukan masuk penjara Indonesia karena sebuah apa. Istilah-istilah yang biasa-biasa, tidak. Saya masuk penjara Indonesia karena sebuah nama negara. Saya mempertanggungjawabkan bintang kejora dan bintang 15. Sebagaimana kami belajar dari orang tua kita, Dr. Tom Wainggai. Mempertanggungjawabkan dua bendera itu. Nama negara itu dipertanggungjawabkan. Sisi hukum kita belajar tentang sejarah itu. Dan sisi hukum kita belajar tentang solusi hukum politik Papua Barat mereka secara diplomatik yang kita sedang perjuangkan di hari ini. Dalam peta geopolitik ya hari ini. Ini saya jelaskan secara garis besar. Kalau saudara paham apa yang saya sampaikan secara umum dalam ketegasan, saudara akan paham atau tidak. Kalau saudara paham apa yang kami sampaikan, maka saudara akan tangkap dia punya titik akhir nanti seperti apa. Itu saudara akan tangkap. Kenapa? Saudara, kalau dulu saya ada di penjara Indonesia. Dulu saya ada di penjara Indonesia di LP Pura. Dulu saya ada di Rumah Tahanan Militer Indonesia. Dulu saya ada di Kapolda Jayapura. Dulu saya ada di Polres Jayapura. Dulu saya ada di Kodim-Kodim. Atau di Kopassus-Kopassus punya rumah-rumah Kopassus yang ada di Hamadi sana. Saya masuk ke luar. Bakal lawan Indonesia punya polisi-polisi militer-militer ke Badan Intelijen Negara itu. Kami lawan mereka. Pengetahuan kami lawan mereka. Kami tidak lari sembunyi. Kami bakal lawan orang. Sampai orang kasih dompu senjata itu todong kami. Mau tembak kami. Interogasi saya itu interogasi saya Herman Onggai di. Saya punya pledoi itu. Eksepsi ketika mempertanggungjawabkan sebuah nama negara. Saya di dalam todongan senjata. Tapi karena kami ini hanya karena bilang bisa hari ini bisa bernafas dan bisa hidup di Amerika hari itu karena apa? Kemurahan Tuhan. Saya bisa hidup hari ini di Amerika ini karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus yang saya percaya, yang kita percaya sebagai orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ketika Indonesia punya senjata itu dia punya pasukan militer itu. Intelijen negara ketika mereka kasih dong punya senjata itu ada di depan saya punya mata. Itu kedong saya Bapak Wanggai.
Kau kasih tahu kau punya ringan. Kau kasih tahu, kau bikin pertemuan ini siapa yang terlibat, siapa yang kasih izin kau. Begini. Tapi kita sebagai pemimpin kita tahu bahasa apa yang kita kasih jawab. Kalau ada pertanyaan kita kasih jawaban secukupnya. Karena apa? Kita ini pemimpin, kita mempertanggungjawabkan konsep hukum itu jelas. Dan puji Tuhan. Ya, meskipun ya kita belajar, ya ada banyak rakyat kita, saudara-saudara aktivis, teman-teman yang sudah banyak, yang sudah dibunuh. Kita dibunuh karena apa? Kita mau merdeka, toh? Ya, tapi untuk merdeka itu ada dia punya konsep. Konsep hukum politik kita sedang kita perjuangkan. Dan ini yang sedang kita perjuangkan. Kita tahu ada orang Papua kasih naik bendera, terus dapat tembak, dapat bunuh. Itu sudah. Itu benar. Jadi ketika saya bicara tentang bintang 14, ketika saya bicara tentang bintang Kejora, itu sudah harus belajar hukum dengan baik. Pahami apa yang saya bicara ini. Bintang Kejora dengan bintang 11 ini satu ikatan. Di mana konsep itu dipertanggungjawabkan. Karena ada masalah hukum, berarti ada solusi hukum. Karena ada masalah politik, berarti ada solusi politik. Kalau ada pemahaman diplomatiknya demikian, berarti ini solusi diplomatiknya demikian. Nah ini. Kalau saya menggunakan bahasa aktivis itu ketika saya di penjara Indonesia, ketika saya di tanah air, saya pakai bahasa aktivis. Tapi hari ini peran saya sebagai seorang pemimpin menggunakan bahasa diplomatik. Berarti paper-paper saya, kertas-kertas argumentasi saya, itu saya menulis dalam pemahaman diplomatik. Argumentasi hukum saya. Dan ini sedang kita presentasikan. Jadi kepada generasi bangsa kita sudah harus belajar. Jadi jangan bicara bintang 1 dengan bintang 14 itu kita kasih pecah dia. Bilang ada 2 kubu lah, 3 kubu lah, 4 kubu lah, 5 kubu lah. Orang gunung lah, orang pantai lah, orang pulau lah, orang pesisir lah, orang utara lah, orang selatan. Sudah itu tidak ada di dalam kami punya pemikiran, tidak ada. Kami ini adalah pejuang-pejuang nasionalis, berpikir nasionalis. Yang masuk penjara karena konsep hukum sebuah nama negara proklamasi 1494 itu bukan satu suku saja. Yang masuk penjara Indonesia karena peristiwa hukum proklamasi 1488 itu ada puluhan orang masuk penjara Indonesia dari berbagai latar belakang suku bangsa kita di tanah air. Jadi kalau saudara punya pemahaman yang keliru, yang hanya bilang itu orang Serui, itu orang Biak, itu orang Sorong, itu orang Wamena, kamu kasih buang kamu pikiran-pikiran keliru, itu pikiran-pikiran sesat, pikiran-pikiran kolonialisme. Pikiran-pikiran yang orang Belanda bilang sama orang Papua itu kamu punya pemikiran primitif. Kamu tidak bisa bikin negara. Kamu primitif. Nah, itu yang dijawab oleh Dr. Tom Waingai. Intelektual. Bangsa kita, orang tua kita. Dia sekolah. Untuk bikin negara itu kau harus paham konsep hukum. Ketatanegaraan. Harus kau belajar konsep hukum ketatanegaraan. Kalau kau bicara tentang ilmu tentang kedokteran, baru itu sudah. Ilmu-ilmu medis, kau belajar akan. Iya toh? Tapi kau mau bicara tentang kau bikin negara. Kau harus sekolah ilmu politik. Ketatanegaraan itu kau harus belajar, paham akan. Terus kau implementasikan itu di dalam argumentasi hukum kita. Nah, hal itu yang dibuktikan oleh orang tua kita. 20 tahun lebih itu mempersiapkan konsep kebangsaan, konsep negara. Sekolah hukum, sekolah administrasi negara, sekolah political filosofi. Semua pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua kita mempersembahkannya untuk negeri leluhur tanah air kami. Bukan seperti Nicholas Jowa yang jual bintang Kejora ke Jakarta. Jadi generasi bangsa kita di hari sudah harus belajar baik. Maka ketika sebuah peristiwa proklamasi yang 14 Desember 88 mulai lahir, itu semua pertemuan-pertemuan strategis terjadi di GKI, di tanah Papua. Ini saya tidak jelaskan. Tapi pertemuan strategis di Uncen itu terjadi. Kelanjutannya di rumah di angkasa. Bagaimana almarhum Bapak Agus Kaviar yang adalah rektor Uncen itu harus mundur. Karena ini kita menghadapi bengisnya Jakarta. Soeharto saat itu. Almarhum Bapak Otto Wos Pakek harus mundur.
Padahal mereka bertemu Bapak Agus Caviar, Otto Washpager, Dr. Tom Waingai, dan beberapa pemimpin yang lain untuk melihat bahwa ini proklamasi ini harus lahir. Tapi pada akhirnya tuh, yang maju untuk mempertanggungjawabkan konsep hukum politik kebangsaan untuk lawan Indonesia itu hanya seorang negarawan bangsa kita, Dr. Tom Waingai. Dan itu yang kita belajar. Itu yang bagaimana Sonny Moso, mantan dosen di Uncen, Edison Waromi, mantan dosen di Uncen, Septinus Paiki, mantan dosen di Setia Otto dan Gessler, Jacob Rumbiak, mantan mantan dosen di Uncen. Kakak Tuhan, Jacob Rumbiak, mantan dosen di Uncen. Dan kami adalah anak-anak muda, pemuda pelajar, mahasiswa. Memiliki latar belakang aktivitas politik kami di era saat itu. Kami membantu untuk konsolidasi gerakan. Ketika proklamasi lahir, ketika sejumlah pertemuan-pertemuan di Abepura dalam perdebatan-perdebatan panas di Kaliacai Abepura, peradilan Indonesia itu, kita semua memobilisasi lawan Indonesia. Ada puluhan ribu orang Papua datang saat itu dengan pena untuk menulis argumentasi hukum, menulis sejarah peradaban. Orang Papua itu dibuka untuk pertama kali. Bagaimana perjanjian New York itu dibuka. Bagaimana perjanjian Roma itu dibuka. Bagaimana perjanjian Komisi Pasifik Selatan itu dibuka. Semua yang menjadi political filosofi perjuangan kolonialisme. Negara-negara di dalam pemetaan geopolitikal di Pasifik itu dibukakan oleh negarawan bangsa kita. Menjelaskan kepada pemerintah Indonesia bahwa kami orang Papua, Melanesia punya hak untuk merdeka. Ini dasar-dasar hukumnya ini. Itu yang saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Bahwa kalau Dr. Tom Waingai tidak dibunuh, itu kita sudah merdeka lebih dulu dari Timor Leste. Sekali lagi, kalau Dr. Tom Waingai, sang proklamator bangsa kita, kalau tidak dibunuh, maka kita orang Papua Melanesia sudah merdeka lebih dulu dari Timor Leste. Timor Leste itu nanti merdeka kemudian. Tapi sangat disayangkan. Karena apa? Indonesia tahu bahwa negeri kami itu kaya. Dan pemimpin karismatik orang Papua yang harus dibunuh. Meskipun itu dosa. Tapi karena kejahatan tuh, politik kolonialisme itu, membunuh orang Papua itu hal yang biasa. Jadi kita harus sudah belajar. Ada banyak pemimpin kita yang target dibunuh. Termasuk kami. Maka kami harus bergeser keluar. Kami harus keluar. Nah, kami ada di exile, tanggung jawab kami berdua. Saya juga berdoa untuk saudara-saudara yang berjuang di tanah air, supaya saudara tetap ada dalam kehidupan yang diberkati. Sehat, kita berjuang bersama untuk putuskan ini. Kekuasaan pemerintah Indonesia. Kita harus berjuang secara terhormat. Kalau saudara-saudara berjuang dengan cara bergerilya itu mereka punya perang. Saudara-saudara berjuang secara bergerilya. Saya tidak jelaskan itu dong punya tugas. Tapi saudara dengan saya sebagai seorang aktivis, sebagai seorang pemimpin, mau bakalai lawan Indonesia, mari kita orang bakalai lawan Indonesia dengan konsep hukum secara terhormat. Dan itu yang kami telah perdebatkan itu. Jadi kalau saya masuk ke luar penjara Indonesia karena sebuah nama negara itu tidak bisa dibantah. Saya jelaskan bahwa saya dapat tangkap. Saya masuk ke luar penjara Indonesia dengan saya punya konsep hukum, pledoi dan eksepsi yang saya tulis. Melawan Indonesia jelas. Nama sebuah nama negara. Jadi kalau adik-adik aktivis, anak-anak muda yang saudara-saudara yang hari ini banyak yang komentar dengan nama-nama yang tak jelas, dengan saudara belajarlah. Saudara belajar. Belajar untuk memahami apa yang kita jelaskan. Ketika kami melawan Indonesia itu, kami berjuang secara terhormat. Karena apa? Itu perjuangan hukum, toh. Nah, hari ini kita sedang perjuangkan diplomatik. Jadi hari ini kita berjuang di era iptek. Ilmu pengetahuan teknologi sosial media. Jadi cepat, toh. Itu tadi saya bilang, toh, dari awal tadi saya jelaskan sedikit bahwa kalau kita berjuang di era Soeharto beda dengan apa yang kita berjuang hari ini. Hari ini di dalam peran kami di Amerika, ya, saudaraku, saya bersyukur dan puji Tuhan bahwa saya ada di Amerika dalam perjuangan panjang. Nanti beberapa hari ke depan saya akan jelaskan 5 hal
salah satu alasan adalah bagaimana kami harus mempersiapkan generasi muda kami untuk menjadi diplomat-diplomat. Harus menjadi pemimpin-pemimpin. Dan itu saya punya harapan dan doa saya. Ketika saya punya adik-adik di dalam perahu, ketika mereka ada di atas perahu itu, saya mengenal mereka. Siapa yang dia naik perahu di tengah jalan, siapa yang dia naik perahu dari awal, siapa yang nanti di tengah jalan dia mundur. Saya tahu mereka. Dan salah satu hal yang kami pikir adalah bagaimana kami mempersiapkan generasi bangsa kita. Maka perahu yang kami pakai itu, kami pakai dari Pulau Ambai. Dan setiap anak Tuhan, generasi muda yang naik di atas perahu itu, kami berdoa untuk mereka menjadi generasi yang akan menjadi generasi yang menjadi berkat. Meskipun ya kita memahami ya, sampai di Australia kita paham. Ada banyak generasi kita yang berjuang di tanah air. Ada beberapa dari generasi kita yang sekolah. Saya bilang kamu sekolah. Setelah kamu sekolah, kamu sarjana, pakai kamu punya sarjana itu untuk kasih tahu masyarakat Indonesia apa yang kita perjuangkan. Mengapa kalian harus pakai perahu ke Australia? Jadi ketika kamu pakai perahu ke Australia, kamu sudah belajar bahasa Inggris, bagus. Kamu kasih tahu. Jadi ada banyak adik-adik yang dari kami, dari beberapa dari adik-adik yang ada di atas perahu itu, mereka sudah sarjana. Ada yang sudah S1, S2. Ada yang lulusan di Australia, ada yang lulusan di Amerika. Dan ini yang kami pikir. Ini saya nanti jelaskan ini lebih strategis nanti, beberapa hari ke depan. So tanggal 13, so di sana tanggal 13. 13 Januari tahun 2006. Tanggal 13 Januari pada midnight, tengah malam. Doa kami di perbatasan di Merauke, doa kami kepada Tuhan bersama dengan saya punya orang tua. Saya punya orang tua Bapak almarhum Sadrak Wengga yang kami dua sama-sama masuk penjara Indonesia. Kami pakai perahu sama-sama dari Pulau Ambai. Saya punya orang tua itu. Dia mempersembahkan perahu dari dia punya buah tangannya. Untuk dia selamatkan dia punya anak laki-laki, dia punya cucu, dia punya anak-anak yang lain. Dengan harapan dan doa dari saya punya bapak dengan mama bahwa dari anak-anak yang ada di atas perahu ini mereka akan menjadi anak-anak yang diberkat. Menjadi diplomat-diplomat pada suatu saat ketika mereka ada di Australia atau mereka ada di exile. Itu saya punya orang tua punya doa. Waktu dia bikin perahu itu. Ketika dia bikin perahu, karena saya punya orang tua ini adalah seorang tukang kayu, seorang nelayan. Yang diberkati oleh Tuhan dengan hikmat pengetahuan yang Tuhan anugerahkan. Karena dia pakai dia punya pengetahuannya untuk membuat perahu itu dan mempersembahkan untuk perjuangan bangsa kita. Dan perahu itu punya bobot diplomatik. Karena perjalanan kami itu diberkati. Karena perjalanan kami itu ada di dalam perjuangan iman. Doa dan puasa kami kasih naik. Kami punya doa dan puasa di Pulau Ambai. Ada teman-teman tim doa, hamba-hamba Tuhan yang berdoa di tanah air, menggumuli perjalanan suaka kami. Jadi kami tidak sekedar jalan. Ada banyak pemimpin-pemimpin doa yang berdoa di mesbah doa mereka. Saya tidak kasih tahu, tapi saya mau kasih tahu bahwa ada tim doa, ada pemimpin-pemimpin hamba-hamba Tuhan yang berdoa di dalam mesbah doa mereka. Untuk perjalanan suaka politik kami pakai perahu. Jadi ketika kami pakai perahu itu sesuatu yang perjalanan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Sesuatu yang menjadi tantangan alam. Pemikiran kami sebagai manusia yang tidak mungkin itu diberkati oleh Tuhan. Untuk kepentingan, kehormatan dan kemuliaan nama Allah ketika perjalanan kami itu mulai dari Pulau Ambai sampai ke Australia itu berjalan dengan aman. Meskipun ada gelombang-gelombang, badai-badai yang kami alami. Tapi Tuhan baik. Tuhan Yesus adalah Allah kita yang hidup. Memberkati perjalanan kita. Hingga tiba di Australia dengan selamat. Kenapa? Kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami imani itu. Saya imani itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai anak Tuhan. Saya imani itu. Kenapa?
Saya percaya Tuhan Yesus sebagai Allah kami yang hidup. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang menulis perjanjian Alkitab, perjanjian lama itu. Alkitab, perjanjian lama itu kita baca dari kejadian. Belajar tentang apa yang terjadi di kisah perjanjian lama hingga kisah perjanjian baru. Itu membentuk intelektual kita, iman kita untuk melihat perjuangan bangsa kita dari pandangan teologi. Panggilan Allah untuk mengapa kami terlibat dalam perjuangan politik Papua Barat Merdeka. Dan mengapa kami harus pakai perahu. Itu menjadi pergumulan dua kami di Pulau Ambai. Dan Tuhan Yesus maha baik. Doa dan puasa itu punya kuasa yang luar biasa. Sehingga kami tiba di benua Australia dengan aman. Dan hari ini saya ada di Amerika. Dan puji Tuhan juga karena Tuhan Yesus maha baik memberkati pemerintah Amerika Serikat. Bersama dengan tim pengacara saya, kami mempresentasikan argumentasi hukum kami secara diplomatik untuk pemerintah Amerika Serikat melalui konsep hukum Washington Solution. Bagian dari bagaimana saya punya suaka politik. Bicara tentang suaka politik itu berarti kita bicara tentang konsep hukum. Latar belakang kami ini siapa? Dan negara Amerika mengakui siapa kami. Jadi kalau saudara tanya negara, ini. Saudara kalau belajar hukum toh. Australia itu mengenal siapa kami. Pemerintah Australia. Negara Australia. Meskipun pada akhirnya orang bikin itu perjanjian Lombok yang tidak berpihak. Dalam nota diplomatik itu Indonesia dengan Australia punya kepentingan. Nah, hari ini saya ada di Amerika. Setelah Australia dan hari ini saya ada di Amerika dan puji Tuhan. Ya, saya berdoa dan biarlah nama Tuhan Allah Bapa di surga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkati pemerintah Amerika Serikat. Dan juga memberkati pemerintah Indonesia dan memberkati kita sebagai orang Papua Melanesia, rakyat kita yang berjuang di tanah air. Dan saudara, mari kita berdoa menggumuli bersama untuk protokol pembukaan kantor misi internasional yang akan kami buka tahun ini. Biarlah semua berjalan dalam pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Sehingga kita berhasil, biarlah nama Allah yang dipuji dan dipermuliakan. Karena dia adalah Tuhan yang adalah gembala kita sendiri. Gembala perjuangan bangsa kita sendiri. Terima kasih. Sekali lagi, di akhir presentasi saya, bahwa saya masuk penjara Indonesia karena sebuah nama negara yang diproklamasikan tanggal 14 Desember 88. Indonesia merdeka karena sebuah peristiwa proklamasi. Amerika Serikat merdeka karena sebuah peristiwa proklamasi. Maka orang Papua Melanesia umat Allah juga diberkati dan akan dimerdekakan dalam jalan hukum yang sama. Bahwa Indonesia akan tunduk dalam hukum internasional. Dan kita sedang memperjuangkan itu bersama. Terima kasih. God bless you, Yumi Olgeta.